Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Rokimatunisa, NPM 217555059. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanian dan peraturan yang mendasarinya. Akuntansi pertanian adalah akuntansi yang diterapkan pada industri sektor pertanian yang mencakup perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lain-lain. Pengaturan yang mendasari akuntansi pertanian yaitu adalah PSAK 69 tentang agrikultur. PSAK yang terkait tentang akuntansi pertanian yaitu yang pertama ada PSAK 16 tentang aset tetap, ISAK 25 tentang hak atas tanah, PSAK 26 tentang biaya pinjaman, PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar, PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Selanjutnya yaitu ada peraturan standar akuntansi tentang properti investasi yaitu PSAK 13, PSAK 19 tentang aset tak berwujud, PSAK 61 tentang akuntansi hibah pemerintah, PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi perubahan estimasi dan kesalahan, dan yang terakhir ada PSAK 58 tentang aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual. Ruang lingkup yang terdapat dalam PSAK 69 yaitu mencakup aset biologis, kecuali tanaman produktif. Yang kedua ada produk agrikultur pada titik panen, dan yang terakhir ada hibah pemerintah termasuk dalam paragraf 34 dan 35. Yang tidak diterapkan dalam PSAK 69 yaitu yang pertama ada tanah terkait dengan aktivitas agrikultur, yang kedua ada tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur, yang ketiga yaitu ada hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif, yang keempat yaitu ada aset tak berwujud yang terkait aktivitas agrikultur, dan yang terakhir ada persediaan setelah agrikultur dipanen. Istilah-istilah dalam akuntansi pertanian yaitu ada aset biologis atau biological asset adalah aset entitas berupa hewan atau tanaman hidup. Kelompok aset biologis adalah penggabungan dari hewan dan tanaman hidup yang serupa. Produk yang tumbuh pada tanaman produktif merupakan aset biologis. Selanjutnya yaitu ada tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Yang kedua yang diharapkan untuk menghasilkan produk atau jangka waktu lebih dari satu periode. Yang ketiga yaitu memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Berikut ini yang bukan merupakan tanaman produktif atau bearer plants. Yang pertama yaitu tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur, contohnya pohon untuk diambil kayunya. Yang kedua yaitu tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan, memanen, dan menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur, contohnya pohon yang dibudidayakan baik untuk buahnya maupun potongan kayunya. Yang terakhir ada tanaman musim atau tanaman semusim seperti jagung dan gandum. Istilah-istilah selanjutnya yang ada dalam akuntansi pertanian yaitu ada produk agrikultur adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas, dan yang selanjutnya ada panen adalah pelepasan dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Selanjutnya ada aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan.
Dan yang terakhir ada transformasi biologis, terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produk, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis. Dilihat dari pengakuan aset biologis, yaitu entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua ada besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang terakhir ada nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Dilihat dari pengukuran aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus yang dideskripsikan di dalam paragraf 30, di mana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Keuntungan dan kerugian pada akuntansi pertanian, yaitu dilihat dari keuntungan atau kerugian yang timbul saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis, ditambah dengan keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada saat nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, jadilah atau sama dengan laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang pengukuran nilai wajar dan hibah pemerintah yang diatur dalam PSAK 69 memberikan pengaturan di akuntansi atas hibah pemerintah tanpa syarat yang terkait dengan aset biologis untuk diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, diakui dalam laba rugi jika hibah pemerintah tersebut menjadi piutang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.